Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini masih di praktek, saya sebelum memulai konsultasi online untuk pasien-pasien lama yang kontrol, saya ingin menyapa teman-teman semua di YouTube channel saya Andri Psikosomatik. Terima kasih sudah 100.000 subscriber saat ini dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna ya. Nah, kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan pemilihan ya. Pemilihan apakah kita tuh perlu diterapi atau tidak. Ya, ini banyak ditanyakan ya oleh beberapa pasien. Tentunya teman-teman yang menonton video YouTube ini belum tentu membutuhkan perawatan seorang dokter jiwa. Nah, kapan sebenarnya dokter jiwa dibutuhkan di dalam hal ini adalah ketika gangguannya sudah sangat mengganggu. Di dalam praktek keseharian saya, memang saya lebih sering ya mendapatkan pasien-pasien yang dalam kondisi sudah cukup berat. Jadi artinya mengalami keluhan yang sudah cukup lama, kadang-kadang sudah pernah ke berbagai dokter jiwa atau bahkan ke dokter spesialis lainnya juga gitu ya. Dan mereka biasanya mengatakan mengapa kok belum ada perubahan atau jika ada perubahan sedikit. Belum tentu semua yang datang itu masalahnya belum teratasi oleh dokter sebelumnya. Yang ini yang perlu diperbaiki atau diedukasi kembali kepada pasien. Misalnya contoh, pasien yang mengalami gangguan tidur. Berobat ke dokter lain, mendapatkan obat tidur dan mendapatkan tidur yang cukup 6 jam setengah sampai 7 jam. Lalu dia datang ke saya. Kenapa dia datang ke saya? Karena si pasien kepinginnya tidak pakai obat tapi bisa tidur. Disinilah saya suka menjelaskan kepada pasien, sebenarnya kalau Anda bisa tidur dengan pengobatan, dengan obat, berarti pengobatannya sudah benar. Namun, mungkin belum saatnya Anda lepas, tapi bisa kok pelan-pelan. Itu juga terjadi pada pasien yang mengalami gangguan uh, cemas ya. Mereka mengatakan kok belum ada perubahan. Nah, maksudnya apa belum ada perubahannya? Belum ada perubahannya itu masih pakai obat. Tapi sebenarnya kalau dengan obat dia sudah cukup lumayan bisa ngebantu gitu. Jadi problemnya adalah ini ketidaksamaan persepsi terkait kesembuhan. Nah, memang kata-kata sembuh jarang digunakan oleh pasien di dalam prakteknya karena seringkali munculnya gejala-gejala kesembuhan itu lebih dominan dikaitkan dengan bagaimana proses di otak pasien itu sendiri. Jadi kalau misalnya si pasien itu bilang bahwa sebenarnya sembuhnya itu yang dimaksud sembuh itu seperti apa? Bukannya sembuhnya nggak pakai obat, tetapi dia pulih, ya pulih dari kondisinya. Si pasien bisa makan obatnya, tapi gejalanya hilang. Nah, itu yang paling penting tuh, yang perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya kita melihat problem yang berkaitan dengan gangguan seperti ini, kadang-kadang si pasien sendiri itu masih bingung. Pertama, kalau saya itu mesti berobat itu kalau keadaannya seperti apa? Saya sudah bilang berkali-kali, kalau misalnya keadaannya itu berat, kondisinya itu memang mengalami kondisi yang berat sampai nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu, keluar rumah juga nggak bisa, atau misalnya melakukan aktivitas seperti olahraga maupun yang lainnya itu nggak bisa, atau belajar juga nggak bisa, bekerja nggak bisa, tentunya ini perlu pengobatan. Atau bisa tetapi masih susah ya, masih susah nih, gimana nih kok sulit sekali nih eh, melakukan pekerjaan ini karena konsentrasinya berkurang. Atau si pasien itu sudah bisa melakukan pekerjaannya tapi nggak optimal hasilnya. Ini juga biasanya membutuhkan bantuan. Nah, karena ukurannya itu adalah perspektif diri terhadap kondisi kejiwaannya sendiri dengan gejala-gejala tersebut yang diungkapkan kepada kita saat ini di dalam praktek, maka sebenarnya pasien yang punya kendali terhadap dirinya juga di saat penyembuhan. Ketika pengobatan dilakukan kepadanya, maka si pasien sendiri akan melihat bahwa oke, ini saya sudah lumayan membaik nih. Oh, ini belum membaik. Dan ketika pengobatannya itu diberikan kepada pasien,
saat dia mengobati dirinya dengan baik, maka artinya si orang itu sudah cukup stabil. 80% gejala hilang, bahkan 100%. Nah, selanjutnya pertanyaannya, kapan saya bisa lepas obat? Sebenarnya kalau di dalam praktek saya memberikan misalnya, kalau gejala Anda 3 bulan tidak ada gejala yang dominan lagi, ya Anda bilang sudah sembuh, misalnya gejala paniknya udah nggak pernah muncul, maka kita boleh turunkan dosisnya pelan-pelan sampai kita hilangkan. Namun jangan lupa untuk membantu diri kita supaya stabil secara kejiwaannya. Jadi kejiwaannya itu harus stabil. Bagaimana amigdalanya diperbaiki, sistem saraf pusatnya itu tetap diperbaiki, dan itu yang membantu pasien ke depannya akan jauh lebih baik lagi. Jadi problem yang berkaitan dengan gangguan kecemasan dan terapinya, gangguan insomnia, depresi dan terapinya, sebenarnya perlu disadari dulu bahwa tidak ada obat yang bisa memperbaiki langsung segera gitu ya. Perlu waktu, karena terjadinya si cemas dan depresi itu juga kan butuh waktu. Ya, nggak mungkin orang tiba-tiba kemarin gembira, hari ini cemas, tuh depresi itu jarang. Ya biasanya itu pelan-pelan sampai akhirnya terjadi keadaan seperti itu. Lalu yang kedua, proses terapinya. Ini yang paling penting nih. Proses terapinya, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan proses jangka panjang, itu bisa ngebantu pasien juga untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya teman-teman masih belum memahami tentang hal ini, bisa didengarkan beberapa video yang lainnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.